Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review HGBF Scramble Gundam. Seperti biasa, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing maupun spill build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit berikut ini. Untuk hasilnya sendiri menurut saya ini bagus ya, dan cukup solid atau kokoh. Tidak ada yang lusa sama sekali ketika saya goyangkan seperti ini. Namun, pada kondisi tertentu, parts berwarna biru clear di belakang bahu ini, satu-satunya ini, mudah lepas ya, hanya di kondisi tertentu saja. Untuk proses rakitnya sendiri ini cukup mudah ya, sayangnya waktu yang dibutuhkan cukup lama. Waktu yang saya butuhkan sekitar 4-5 jam ya, itu termasuk motong parts dari runner, dibersihkan lalu dibuat video build-nya. Dan hasilnya ini keren banget ya. Desainnya sendiri ini mengambil dari desain Zeta Gundam. Terlihat banget ya, ini Zeta Gundam banget. Namun untuk backpacknya ini menurut saya sayapnya mirip sayap di Destiny Gundam ya. Kayak gini, ini bisa dibuka gitu. Ya pokoknya mirip Destiny Gundam sih untuk sayapnya. Terus untuk warnanya sendiri menurut saya ini bagus banget ya. Kombinasi warna orange, putih, terus kuning, dan biru clear ini bagus banget sih menurut saya. Dan ini warnanya sudah cukup akurat ya. Meskipun cukup akurat, masih diberikan foil stiker seperti ini. Tidak terlalu banyak sih, cuma ada 5 aja. Yang saya pasang seperti biasa di bagian mata saja, seperti itu. Sedangkan untuk 2 dan 3 ini adalah bagian thruster ya. Ini 2, terus di sini 2. Itu saja sih untuk correction colornya. Cuma 5 stiker aja. Oke. Kekurangannya tentu saja ada ya, seperti navmark dan simline. Untuk navmark sendiri pasti muncul di parts berwarna orange ya, seperti di bagian kaki ini. Ini juga ada. Di sini ada, di sini juga ada. Terus di bagian sayap ini kelihatan ya, di sini, di backpack di sini juga kelihatan ya. Gini. Terus di shield ini ada juga. Bukan shield, sorry, ini adalah beam rifle ya. Sedangkan untuk simline-nya ada di bagian kaki ini. Terus di bagian tangan sini. Di sini juga ada. Terus di bagian beam rifle ini ya. Bagian barrelnya ini. Terus bagian sayap. Bagian backpack ini dan di bagian kepala. Sayangnya untuk navmark dan simline ini masih kelihatan ya, kurang lebih seperti Lightning Gundam kemarin. Oke, lanjut saja kita bandingkan dengan gunpla yang lain ya. Untuk Scramble Gundam saya taruh di tengah. Ukurannya ini cukup tinggi ya, jadi ketika saya bandingkan dengan Lightning Gundam ini terlihat hampir mirip, malah sedikit lebih tinggi ya, terutama di bahunya. Dan senjatanya ini membuat si Scramble ini lebih tinggi dari Lightning Gundam. Terus saya bandingkan dengan HGRX 782, jelas saja ya, kalah tingginya ini paling kecil di sini ya. Dilihat dari samping kurang lebih seperti ini. Sedikit lebih besar ya si Scramble ini daripada si Lightning Gundam. Tentu saja ini paling kecil sih untuk RX 782 nya. Oke, untuk perbandingannya mungkin kurang lebih seperti itu saja ya. Dan pembahasan hasil rakit dari Scramble Gundam menurut saya ini bagus. Untuk transformasi ke mode pesawatnya atau flight mode akan saya buat secara cepat saja ya. Dan langsung saja kita transform. Yuk.
Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Menurut saya ini kalau dilihat dari atas cukup bagus ya. Meskipun di bagian pojoknya ini rada aneh menurut saya. Ya, di bagian ini aja yang menurut saya aneh. Terus kalau dari samping kayak gini. Kalau dari bawah seperti Gundam yang ya cuma kayak gini aja posenya. Ya, dibanding dengan Lightning Gundam atau Gundam Fenichiri Nashita ini paling sederhana sih transformnya. Ya, cuma di bagian kaki saja sama sayapnya dilebarkan saja yang di yang di bending-bending kayak gitulah. Dan ya, meskipun ini cukup sederhana, menurut saya ini hasilnya bagus. Untuk artikulasinya di sini saya lepas dulu ya bagian sayap dan senjatanya. Dan seperti biasa akan saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya ini bisa menunduk, menengadah, mengangguk kayak gini. Terus miring kayak gini bisa. Terus maju mundur gini bisa ya. Gini. Terus diputar-putar kayak gini bisa. Diputar 360 derajat juga bisa. Kayak gini. Untuk lehernya sendiri menurut saya ini bagus banget ya. Berbeda dengan leher pada Gunpla HG umumnya ya, yang biasanya cuma polycap kecil gitu. Ini cukup tebal untuk lehernya, bagus sih ini detailnya. Selanjutnya di bagian lengan, lengannya bisa diangkat sejauh ini saja ya, kayak gini. Terus bahunya bisa diputar 360 derajat, lengan bagian atas bisa diputar 360 derajat. Terus sikunya bisa ditekuk sejauh ini, namun ketika bagian lengan bawah diputar terus ditekuk lagi, dia bisa seperti ini. Ini bagus banget sih. Tidak cuma bagian lengan atas, lengan bawah juga bisa diputar nih. Nah, kayak gini. Namun tidak 360 derajat ya. Ini bagus banget sih. Terus pergelangan tangan, dia ball joint, jadi bisa diputar 360 derajat kayak gini. Selanjutnya di bagian badan, seharusnya di sini ada ball joint ya. Namun entah kenapa ini rada susah digerakkan. Oh, bisa sedikit ini ya. Kayak gini. Terus perutnya, muternya nggak bisa ya. Sudah kepentok dengan front skirtnya. Selanjutnya di bagian pinggang, untuk front skirt bisa diangkat sejauh ini. Side skirt, lepas sebentar. Side skirt sayangnya seharusnya cuma sedikit ya. Oh, sebentar. Saya perbaiki dulu, saya pasang dulu. Ya, ini cuma sedikit sih seharusnya. Nah, ini kayak gini aja seharusnya. Sedikit banget sih. Diputar juga ini nggak bisa mentok front skirt, back skirt. Sedangkan back skirt ini fix ya, nggak bisa digerakkan. Selanjutnya di bagian kaki, maju ke depan sejauh ini, ke belakang jelas mentok back skirt, ke samping juga mentok side skirt. Jadi cuma seperti ini saja. Sayang sih, kalau dihilangkan si side skirt pasti bisa lebar lagi sih. Oke, kemudian di bagian paha ini bisa diputar kayak gini ya. Kayak gini. Terus bagian siku ini ada dua joint ya, di sini dan sini. Bisa ditekuk kayak gini, bagus. Ditekuk ke depan ini juga bisa ya untuk transform. Nah, kayak gini. Nah, itu bagus untuk lututnya. Kemudian pergelangan kaki miring-miring kayak gini, maju mundur kayak gini, diputar sayangnya tidak bisa. Terus bagian telapak kaki ini bisa ditekuk kayak gini untuk transform juga ya. Kemudian di sini ada ankle armor ya, bisa digerakkan kayak gini aja. Untuk artikulasinya kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini bisa dibilang terbatas, kurang lebih sama seperti Lightning Gundam kemarin. Namun saya akan bilang ini bagus ya, meskipun standar ya untuk ukuran kit HG. Untuk aksesoris dan senjatanya kurang lebih seperti berikut ini ya. Tidak terlalu banyak, namun menurut saya ini bagus-bagus. Dan akan saya bahas dari bagian kanan terlebih dahulu. Di sini ada sayap ya, backpack sayap kayak gini. Untuk sayapnya sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini kurang lebih sistemnya sama seperti sayapnya si Destiny Gundam. Ini bisa dibuka kayak gini ya, nah kayak gini. Mirip sayapnya Destiny Gundam kan? Kayak gini. Kayak gini ya, kayak gini. Ini bisa digerakkan kayak gini,
keduanya bisa ya. Kemudian di sini bisa digerakkan kayak ini, diputar kayak gini juga bisa, 360 derajat bahkan. Terus di sini ada juga ya join di sini. Dan ya kurang lebih untuk artikulasinya pada sayap ini kurang lebih seperti itu saja ya. Menurut saya ini desainnya keren, terus artikulasinya juga cukup bagus. Oke, selanjutnya di sini ada sepasang beam saber handle ya, kayak gini. Kecil banget, berwarna putih ya, yang disimpan di bagian skirt-skirtnya, side skirt. Nah, di sini. Terus tentu saja disertai dengan beam saber effect-nya kayak gini. Terus di sini ada beam rifle ya, sepasang beam rifle kayak gini bentuknya. Di bagian sini bisa diputar-putar ya kayak gini, 360 derajat. Dipasang di bagian sini atau begini ya. Dan yang terakhir adalah adapter ketika mode pesawat ya, atau flight mode. Ini dibutuhkan di bagian dada ini, dipasang di sini ketika lagi-lagi di mode pesawat atau flight mode. Oke. Untuk senjatanya kurang lebih seperti itu saja ya. Ya meskipun kurang banyak, menurut saya ini sudah bagus banget. Dan langsung saja kita lihat beberapa action pose dari Scramble Gundam ini menggunakan senjatanya berikut nih. Yuk! Untuk kesimpulan dari HGBF Scramble Gundam ini menurut saya bagus ya, memiliki desain atau siluet yang keren banget karena menggunakan base dari Zeta Gundam, memiliki kombinasi warna yang bagus ya, seperti orange, putih, clear biru, dan kuning ini menurut saya bagus banget. Ada voice stickernya namun tidak banyak ya, dan tidak dipasang pun ini sudah bagus banget, sudah cukup akurat. Memiliki artikulasi yang cukup bagus meskipun beberapa bagian mengalami kendala ya, standar untuk ukuran HG. Dan senjata yang dimilikinya pun juga bagus, keren banget, meskipun tidak terlalu banyak ya. Untuk kekurangannya sendiri, tentu saja ada, yaitu Nakmak dan Simland. Untuk Nakmak dan Simland di kit ini cukup kelihatan ya, jadi butuh ekstra kerja lagi untuk menghilangkannya. Dan kelebihan serta kekurangan kit ini kurang lebih seperti itu saja. Apakah saya akan merekomendasikan kit ini? Tentu saja saya akan merekomendasikan kit ini untuk kalian yang suka dengan Zeta Gundam atau Gundam yang bisa transform. Ini saya akan merekomendasikan untuk dikoleksi.
Oke, kesimpulannya kurang lebih seperti itu saja. Untuk penilaiannya sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 7 dari 10 ya, karena kit ini memang bagus. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah, serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.